wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan pengurus Masjid Asy-Syakirin beserta jajarannya, jamaah, para orang tua kami, tokoh masyarakat, semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini Allah beri kita nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Nikmat keinginan kita untuk selalu taat kepada Allah. Karena inilah salah satu tujuan hidup kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah. Kami tidak perintahkan kalian kecuali untuk berta'abbud, untuk menghamba diri, beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah, mukhlisin, betul-betul bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibadah dengan ilmu dan keikhlasan akan sampai kepada Allah, menjadi bekal bagi kita di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi sayyidul anbiya wal mursalin, yang telah memberikan penerangan kepada kita minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Maka bersyukurlah kita yang mendapatkan hidayah. Semoga hidayah yang kita dapatkan ini kekal hendaknya hingga akhir ujung hidup kita. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fokus fikih ibadah pada malam yang berbahagia ini. Kita masuk kepada pasal yang baru, faslun fi salatil Jum'ah, pasal tentang salat Jum'ah. Kenapa ilmu tentang salat Jum'at ini penting? Karena itu yang kita lakukan setiap minggu, setiap pekan, ya, khusus yang laki-laki. Jadi bagaimana sebetulnya salat Jum'at itu? Hiya fardu ain. Salat Jumat termasuk fardu ain. Fardu ain ini sifatnya fardu secara individu. Nggak ada rukhsah. Ya, fardu secara individu. Inda jtima'i syara'ituha. Kapan salat Jumat itu di fardu ain? Ketika syaratnya cukup. Berarti ada salat Jumat yang syaratnya tidak cukup, ada. Apa contohnya, Pak? Salat Jumat yang syaratnya tidak cukup sehingga dia tak wajib Jumat. Musafir. Musafir wajib enggak Jumat? Enggak wajib. Bapak umpamanya ke main-main ke Bukit Tinggi pas hari Jumat. Boleh enggak meninggalkan Jumat? Boleh. Ada rukhsah di sana. Karena kita musafir, berarti kurang syaratnya satu. Jadi salah satu syarat salat Jumat itu harus dia bukan musafir. Wa furidat bi Makkah. Salat Jumat itu perintahnya turun di Mekah. Berarti sama turunnya persis salat 5 waktu ketika Isra Mi'raj. Jadi Allah perintahkan. Walam takum biha li faqdish syarat. Tapi belum selama Nabi di Mekah itu salat Jumat tidak pernah dilaksanakan. Padahal perintahnya sudah turun. Jadi jarak antara perintah salat dengan hijrah itu sekitar 2-3 tahun. Ini kan Isra Mi'raj Nabi ini. Meninggal Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib, otomatis Rasulullah nggak ada lagi yang membelanya. Ya, selama ini Abu Talib
paling depan itu. Jadi nggak bisa macam-macam orang ke Nabi Muhammad ketika itu. Khadijah saudagar kaya, orang kaya disegani. Jadi orang nggak bisa macam-macam. Ketika dua-duanya wafat, sehingga dimunculkan tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Allah hibur Nabi. Maka terjadilah peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab, 27 Rajab. Inti dari Isra Mi'raj datang perintah syariat. Berarti selama 10 tahun Nabi di Mekah, syariat belum ada. Karena syariat yang pertama adalah sholat. Itu ngapain aja Nabi selama 10 tahun? Berbenah tentang akidah. Menuhankan Allah. Itu 10 tahun itu, Pak. Mentauhidkan Allah. Karena waktu di Mekah itu patung masih belum hilang. Di sejajaran Ka'bah itu patung itu 360 patung. Gimana mau sholat? Syariat diterapkan, maka dibenahi akidah dulu. Kapan patung itu dihancurkan, Pak? Setelah Nabi hijrah ke Madinah, kekuatan di Madinah sudah banyak, baru Nabi menaklukkan Mekah, disebut dengan Futuh Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ini berbicara tentang penaklukan Mekah ketika Nabi pasukannya sudah banyak di Madinah. Itu perang sudah banyak, coba perang Uhud, perang Badar, banyak perang-perang terjadi. Jadi waktu Futuh Mekah inilah patung-patung ini dihancurkan. Futuh itu apa bahasa kitanya? Penaklukan. Mekah sudah ditaklukkan oleh Nabi. Terus 10 tahun di Mekah itu Nabi ngapain? Berdakwah tentang akidah, tapi syariat belum turun. Maka patung-patung itu masih ada. Ya, di sekeliling Ka'bah itu masih ada patung-patung. Maka datang di situ juga perintah sholat Jumat. Wa furidat bi Makkah, diperintahkan di Mekah, walam taqum biha. Selama Nabi di Mekah belum pernah dilaksanakan sholat Jumat. Sebelum Nabi hijrah ini. Nah, jangan salah paham nanti. Sebelum Nabi hijrah, masih setelah peristiwa Isra Mi'raj. Lianna syi'aruhal izhar, karena syiar Jumat itu belum bisa dilaksanakan. Nah, jangankan sholat Jumat, Pak, sholat sendiri-sendiri saja masih sembunyi, tidak bisa. Karena pasukan Abu Jahal, Abu Lahab semua mengawasi. Jadi belum bisa sedikit pun. Maka syiar belum ada ketika itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan fiha, dan Nabi khauf, masih takut. Mustakhfiyan itu maknanya masih khawatir nanti bikin rusuh. Jadi sholat masih sendiri-sendiri, sedangkan sholat jamaah saja belum, apalagi sholat Jumat. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah. Wa awwalu man aqamaha bil Madinah qabla al-hijrah. Kan perintah sudah datang nih, Pak. Perintah Jumat sudah datang, tapi rupanya pertama kali yang sholat Jumat justru bukan Nabi di Madinah. Siapa? Sahabat Nabi As'ad bin Zararah di qaryatin 'alal mail minal Madinah. As'ad bin Zararah sholat Jumat di Madinah, Rasulullah belum hijrah. Kok bisa seperti itu? Bapak masih ingat, Bapak Ibu masih ingat baiat 1, baiat Aqabah. Orang-orang Madinah sebagian datang ke Mekah untuk berbaiat kepada Rasulullah. Jadi Nabi belum hijrah, tapi informasi Nabi Muhammad sudah sampai ke Madinah. Termasuk orang yang berbaiat masuk Islam pertama kali orang Madinah adalah As'ad bin Zararah, atau lebih kenal namanya Abu Umamah. Maka banyak kita tengok SDIT Abu Umamah, sekolah Abu Umamah. Ini diambil dari sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam orang Madinah.
Jadi As'ad bin Zararah ini punya kebun di Mekah menurut riwayat. Dia punya kebun kurma di Mekah. Dia orang mana? Orang Madinah. Ini belum hijrah ini, Pak. Belum terjadi hijrah. Nabi masih di Mekah. Masih dalam penekanan orang-orang kafir Quraisy. Jadi As'ad bin Zararah dia pergi menengok kebunnya ke Madinah. Sampai di Madinah dia ketemu Rasulullah, bertemu Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi membacakan ayat Quran dan dia berbaiat kepada Rasulullah bahwa dia masuk Islam. Maka sahabat Ansar yang pertama kali masuk Islam adalah As'ad bin Zararah atau Abu Umamah. Dia Islamnya bukan di Madinah tapi di Mekah. Tentu Nabi bercerita tentang wahyu, salat, termasuk salat Jumat. Dia ini pemimpin suku, termasuk tokoh dari Bani Najjar di Madinah. Jadi ketika As'ad pulang ke Madinah, dia bercerita kepada kaumnya ya, yang sudah masuk Islam. Maka itulah pertama kali terjadi salat Jumat yang dibuat oleh sahabat. Di sini disebutkan As'ad bin Zararah atau Abu Umamah yang memimpin salat Jumat ketika itu sebanyak 40 orang. Itulah dasarnya mazhab Syafi'i, Pak. Minimal salah satu syarat salat Jumat harus 40 orang. Ini mazhab Syafi'i. Berapa syarat baru bisa salat Jumat, Pak? 40 orang. Maka tidak bisa mendirikan sembarang masjid. Ini buat masjid, jamaahnya nanti 60. Buat lagi masjid di sini, pindah 30 ke sini. Akhirnya dua-duanya tidak memenuhi syarat untuk Jumat. Maka masjid itu tidak bisa sembarang berdiri. Cukup tidak 40 Jumat di sini nanti. Terus ada masjid baru, cukup nak 40 lagi. Ini kan perumahan banyak yang seperti itu nih, Pak. Ini ada perumahan, ada pula masjid. Ini perumahan baru, ada pula masjid. Akhirnya dalam mazhab Syafi'i, syarat mendirikan salat Jumat itu berapa orang? 40 orang minimal. Maka kalau kurang dari 40, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan salat Jumat. Maka inilah alasannya disebut dengan masjid jami. Harus ada masjid jami. Apa makna masjid jami itu? Jami itu kan berkumpul. Masjid yang dilaksanakan untuk salat Jumat. Masjid besar. Maka di kampung-kampung kadang ada 3 masjid untuk Jumat. Berapa masjid? 1. Banyak ketemu tuh, Pak. Pergilah ke kampung-kampung. Ada namanya masjid usang, masjid tua, udah nggak dipakai lagi. Padahal bisa nggak untuk Jumat? Bisa. Tapi kenapa dipakai masjid jami? Karena syarat Jumat tadi mesti 40. Kalau sempat orang kampung tuh beladang sebagian, buat pula 2 masjidnya. Di sini tinggal 20, di sini tinggal 20. Ya udah. Berarti tidak memenuhi syarat untuk salat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini salah satu syarat. Makanya As'ad bin Zararah dia melaksanakan salat Jumat di Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Itu jumlah jamaahnya 40 orang. Makanya sahabat As'ad bin Zararah atau Abu Umamah ini disebut sebagai sahabat yang sangat besar keutamaannya di sisi Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah hijrah Nabi ke Madinah, dia bertanya, ini terjadi hijrah di sahabat-sahabat dari Mekah pindah ke Madinah. Apa kata Rasulullah? Di mana rumah As'ad bin Zararah? Datang Nabi, rupanya beliau sudah dalam keadaan sakit. Belum 1 tahun Nabi di Madinah, As'ad sudah wafat. Dan dialah sahabat pertama kali yang disolatkan oleh Rasulullah jamaahnya di Madinah. Jenazah dia langsung disolatkan oleh Rasulullah. Jadi tidak lama umurnya. Dia baiat di Mekah, 2 tahun di Madinah. Rasulullah belum hijrah, dia sudah melaksanakan sholat Jumat dengan kaum-kaumnya Bani Najjar sebanyak 40 orang.
Makanya wa awwalu man aqama, orang yang pertama kali mendirikan salat Jumat di Madinah adalah sahabat Nabi As'ad bin Zararah. Di qaryatin, di sebuah kampung, mail minal Madinah, 1 mil dari jaraknya dari kota Madinah. Nah, itulah sejarah berdirinya salat Jumat. Bapak Ibu rahimakumullah. Wassalatul Jum'ah afdalus salat. Salat yang paling utama seluruh perintah salat dari Allah itu adalah salat Jumat. Makanya di Al-Qur'an wa iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Apabila datang panggilan Allah untuk melaksanakan salat Jumat, fas'au, maka bersegeralah, kata Nabi, untuk melaksanakan perintah Allah. Tinggalkan jual beli. Apa maknanya di sini? Tinggalkan usaha. Apapun itu tinggalkan untuk melaksanakan salat Jumat. Ini khusus laki-laki, Bu ya. Nah, ini khusus laki-laki. Begitulah afdalnya salat Jumat. Makanya para ulama mengatakan yang datang pertama kali dapat apa, Pak? Siapa yang pertama kali datang salat Jumat dapat onta. Setelah itu dapat qibas. Setelah itu dapat kambing. Setelah itu dapat ayam. Setelah itu dapat telur ayam. Sudah itu dapat. Makanya orang berlomba-lomba. Jadi yang terakhir belakang itu telur ayam pun tidak dapat. Maka seabdal itu orang yang pertama kali datang di sholat Jumat. Ini ya para ulama mengatakan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah afdalnya sholat Jumat. Kenapa dinamakan sholat Jumat? Wasumiyat bizalika liijtima'an nas. Disebut dengan salat Jumat karena salah satu salat Jumat itu harus berkumpul 40 orang manusia. Ijtima'. Jadi Jumat itu berasal dari kata ijma'. Jam'un. Jam'un itu bahasa Arab. Bahasa kitanya berkumpul bersama-sama. Maka disebut dengan salat Jumat. Menurut pendapat lain, li'anna Adam ijtama' fiha ma'a Hawa min Muzdalifah. Adam dan Hawa bertemu di Muzdalifah pada hari Jumat. Jadi mereka di situ berkumpulnya, di situ bertemunya. Di hari Jumat Adam dan Hawa dipertemukan oleh Allah, fazalika sumiyat jam'an. Maka oleh karena itulah disebut dengan salat Jumat. Jadi Jumat ini fadilahnya besar, Pak. Siapa yang wafat di hari Jumat terhindar dari azab kubur. Kiamat hari apa? Hari Jumat. Jumat Sayyidul Ayyam. Jumat adalah penghulu segala hari. Jumat Hijjul Fuqara wal Masakin. Jumat itu hajinya orang fakir dan miskin. Dia tidak dapat haji, dia ikut salat Jumat. Allah berikan pahala haji bagi orang-orang yang miskin yang rajin untuk melaksanakan salat Jumat. Wa Hijjul Fuqara wal Masakin. Jumat itu adalah hajinya orang fakir dan miskin. Siapa yang diwajibkan Jumat? Mukallaf. Mukallaf itu apa tuh? Islam balik berakal. Islam, ya agamanya Islam. Balik sampai umur. Akil, orang berakal. Berarti orang yang tak wajib Jumat itu apa? Tidak Islam, masih anak-anak, atau orang gila. Nah itu saja. Kalau dapat kita yang 3 ini tidak wajib Jumat tuh, Pak. Yang pertama keluar dari agama Islam. Yang kedua masih anak-anak. Yang ketiga orang gila. Orang gila tidak wajib Jumat. Berarti orang yang tidak mau Jumat sama dengan orang jawab masing-masing betul. Terus zikrun, laki. Jadi yang wajib Jumat itu laki. Hurrun, merdeka.
budak tidak wajib Jumat, tidak ada lagi sekarang. Ya. Fala talzimu ala unsah, tidak wajib Jumat kepada perempuan. Wa khunsa, khunsa apa artinya Pak? Keperempuanan. Fisiknya laki-laki. Khunsah ini gemulai, perempuan nih. Jadi khunsah itu sudah ada di fikih. Dia tidak wajib Jumat, mengganggu nanti. Bencong, di sini banci. Ya khunsah. Terus nggak wajib Jumat lagi siapa? Dan syarat selanjutnya mustautin. Apa arti mustautin? Berdomisili di tempat. Jadi mustautin itu maknanya bertempat tinggal di situ. Itu yang wajib Jumat. Jadi mustautin apa lawannya? Musafir. Mustautin itu lawannya musafir. Maka mesti dia mustautin, bertempat tinggal di sebuah tempat. La yusafir, tidak wajib Jumat bagi orang musafir. Tidak wajib Jumat. Ghairu ma'zur, tidak dalam kondisi uzur. Jadi banyak syaratnya Pak. Islam, balik, berakal, laki-laki, merdeka, mustautin, bertempat tinggal di situ. Berarti kalau ada orang musafir ke sini dia wajib Jumat. Terus ghairu uzrin, dia tidak uzur. Uzur Jumat apa kemarin? Sama dengan uzur salat jemaah. Demam, enggak wajib Jumat. Zuhur aja di rumah. Ada hujan yang sangat kuat sehingga kita tidak bisa ke masjid, termasuk uzur. Panas yang luar biasa, termasuk uzur. Khauf atau ketakutan, seperti ada wabah. Apa contohnya? COVID-19. Nah, itulah alasan ulama itu Pak. Kalau ada COVID tidak wajib Jumat karena uzur namanya di situ. Khauf. Manusia semua dalam keadaan takut. Maka ketika bapak zaman COVID kemarin tidak Jumat, itu dapat rukhsah, nggak wajib dia. Karena apa? Menjaga jarak. Jadi salat zuhur aja di rumah, nggak wajib Jumat. Masuk kemana dia? Masuk kepada uzur tadi. Cuman kadang-kadang bersikeras saja untuk salat Jumat. Dulu salat Jumat juga di sini pas COVID. Hari raya pun sholatnya. Anjuran pemerintah Jumat ditiadakan. Kalau keputusan amir, keputusan sesuatu, sebetulnya boleh kita patuh, tidak apa-apa. Ya. Di sini masalahnya. Kalau tidak berpegang kita kepada fatwa MUI, apa fatwa MUI? Dibolehkan tidak sholat Jumat, itu sudah ingkrah tuh Pak. Tidak ada dosa kita lagi. Atii'u Allah, atii'ur Rasul, wa uli amri minkum. Selesai. Tapi tetap dibolehkan bagi orang yang mau sholat Jumat. Nggak haram pula dia. Baru berhenti. Ya. Jadi termasuk uzur namanya di sini. Karena syarat dari sholat Jumat itu mesti tidak uzur dia. Contoh mardo sakit, seperti uzur-uzur yang ada pada sholat jamaah. Watijibu ala muqim, wajib sholat Jumat kepada mukimin. Mukimin itu apa Pak? Mukim, orang yang musafir sudah lewat dari 3 hari sampai. Umpamanya bapak musafir ke Bukit Tinggi, hari pertama masih musafir, hari kedua masih musafir, hari ketiga masih hari keempat bapak masih bertempat tinggal di situ. Itu namanya apa? Mukim. Itu namanya mukim. Makanya kalau pulang kampung bapak sampai 10 hari, 3 hari musafir, lebihnya mukim. Dah wajib Jumat. Kalau sempat Jumat hari kelima, berarti kita mukim di situ. Wajib sholat Jumat, tidak dihitung musafir lagi. Karena batas musafir itu kalau sampai ke sebuah tempat berapa hari Pak? 3 hari. Selama 3 hari boleh jamak qasar. Kan besar waktunya itu. Boleh jamak
qasar. Nah, selama 3 hari boleh jamak qasar. Kecuali sampai di sini 2 hari jalan lagi, berarti musafir lagi. Sampai ke sini jalan lagi, berarti musafir lagi, enggak masuk dia mukim. Jadi mukim itu apa? Sampai ke tujuan, menetap di situ lebih dari 3 hari. Nah, itu namanya mukimin. Udah wajib Jumat. Ini jangan nanti udah 10 hari, kenapa Pak nak Jumat Pak di kampung? Kan musafir. Nah, itu salah haji itu. Karena udah lewat. Tapi kalau Jumatnya hari kedua, Bapak nak ikut sholat Jumat, masih dapat rukhsah. Karena masih dihitung musafir. Nah, begitu. Makanya di Mekah tuh disebut istilah apa kalau orang Indonesia di sana? Mukimin kan? Akhirnya badal haji lah kepada mukimin. Ada aja badal haji. Bayar sekian. Ini jadi problem kadang-kadang ini. Badal haji itu tidak sembarangan, Pak. Ya, tidak bisa pakai langsung mukimin badal haji bayar. Masuk ke Arafah aja pakai kartu nusuk. Tahu-tahu keluar sertifikat badal haji. Nah, kalau ingin tahu nanti minta keterangan ke Kementerian Agama, jelas dia itu. Ini nak sepihak menyampaikan. Maka disebut dengan mukimin karena mereka bukan mustautin. Dia hanya tinggal sementara. Maka kalau mukimin sudah wajib untuk sholat Jumat. Jadi apa beda mukimin dengan mustautin? Mustautin apa Pak? Memang menetap tempat tinggalnya di situ. Mukim tinggal sementara. Nah itu dia akan balik lagi. Nah, itu mukim. Wa tujibu ala mukim bi mahli iqamati hal Jumat. Wajib bagi mukimin melaksanakan Jumat di tempat dia berada untuk salat Jumat. Jadi tempat dia berada tersebut dia diwajibkan untuk salat Jumat. Walakinna lam tanaqidul Jum'ah bih. Namun salat Jumat tidak terhitung dia bagian dari 40. Paham tuh Pak? Mukim tidak terhitung bagian dari 40 karena dia sementara. Maka saya dulu mondok 7 tahun di pesantren. Itu kan santri itu mukim semua. Di situ ada masjid. Akhirnya apa yang dilakukan? Jumat menghormati waktu, tetap buat Jumat, habis itu salat zuhur. Karena semua santri, ratusan orang di dalam itu, dia bukan mustautin. Dia namanya apa? Mukimin, mukim dia. Yang mustautinnya siapa yang di sana? Cuman guru nggak sampai 40 orang. Akhirnya dibuatlah kebijakan habis sholat Jumat, setelah itu dibuat zuhur. Nah, ada yang membolehkan. Jadi ya ada ulama yang membolehkan seperti itu. Nah, kan bolak-balik. Mondok asal libur pulang kan, balik lagi. Pesantrennya kan 7 tahun lamanya, bukan 7 tahun tinggal di sana. Asal libur pulang, balik lagi ke situ kan. Kadang sekali 2 minggu pulang. Bukan mukim. Itu namanya itu mukim tapi bukan mustautin. Itu mustautin. Itu namanya mustautin, bertempat tinggal. Kan mustautin itu maknanya rumahnya di situ, tempat tinggalnya di situ, tidurnya di situ. Itu apa namanya tuh? Kalau mukim tuh kan dia hanya tinggal sementara. Ada seminggu balik, nak balik lagi, balik lagi sini. Intinya mustautin itu domisili. Mustautin itu apa maknanya? Domisili. Kalau mukim sementara, numpang. Numpang itu istilahnya. Jadi kalau orang yang pada haji, dia kan 4 hari Mina. Iya. Kan kebanyakan orang kan jamak. Iya jamak. Dia berjalan tetap dalam keadaan musafir. Masih dalam musafir. Dia tidak mukim di situ. Apanya?
Tapi tetap prosesnya berjalan. Menetap atau berjalan? Menetap selama 4 hari di situ. Tetap jamak. Tanggal 10 dia datang sudah berontak. Ya. Enggak, maksudnya di sana jalan-jalan enggak sekian kilo lagi ke sini. Menetap di situ. Karena musafir kan terhitungnya mulai berangkat, Pak. Umpamanya masuk hari pertama, 2, 3, 4. Dari 4 ini kalau jalan lagi itu namanya masih musafir. Paham tuh ya? 1, 2, 3 masih rukhsah. Besok kan berangkat lagi. Itu sudah terhitung musafir. Mulai melangkah dari rumah itu sudah musafir dia. Jadi hari keempat dia sudah berangkat. Boleh melangkah dari rumah ya karena jalan pasti kan memang rata-rata itu kan jamak. Ya, jamak qasar. Tapi setelah sampai di Mina mereka sudah 4 hari. 1, 2, 3-nya bisa jamak qasar. 1, 2, 3. Kalau sudah 4 hari kan sudah mungkin kan? Bukan. Enggak, hari keempat udah pergi. Masih hari kelima? Kelima, kalau dalam mazhab Syafi'i berapa hari? 3 hari. Berarti hari keempat enggak lagi. Udah seperti mukim, enggak ada lagi jamak qasar. Nah, di situ saja. Batas jamak qasar itu ada 3 hari. Tapi bukan perjalanannya, netapnya. Tapi kalau berjalan lagi dia berarti musafir lagi. Nah, begitu. Umpama 3 hari Bukit Tinggi, besok hari keempat ke Padang. Berarti semuanya musafir. Berarti semuanya musafir, terhitung musafirnya. Karena hari keempat dia musafir lagi. Kan musafirnya niatnya dulu, Pak, bukan perjalanannya. Niatnya dulu. Umpamanya dari sini niatnya ke Bukit Tinggi. Musafir qasar berapa? 90 kilo atau 100 kilometer. Rupa-rupanya cuma sampai Rimbo Panjang balik lagi dia udah jamak. Tapi niatnya kan udah tadi. Udah berlakulah di Rimbo Panjang itu jamak qasar. Nggak mesti lewat 90-nya dulu baru jamak qasarnya. Paham Bapak ya? Nah, niatnya itu udah perjalanan jauh. Kalau begitu Ustaz, di Makkah itu dari mana dihitung jarak musafir? Jarak dari Makkah ke Mina itu ya 11 kilo sampai 11 kilo. Nah, itu namanya kalau kita sistemnya ini apa namanya? Kita bukan mukimin di sana. Kita datang ke Mekah, jalan-jalan, terhitung perjalanan semua itu dalam keadaan kecuali menetap di sebuah tempat itu sudah 3 hari, barulah mukim. Begitu. Makanya di hotel itu batas cuma 3 hari. Habis itu tidak ada jamak qasar. Ya, tidak ada jamak qasar. Tetap dia seperti mukimin salatnya itu. Maka arba'in itu ada jamak qasar? Enggak. Arba'in. Enggak ada lagi kan? Tiap waktu ke masjid kan? Tiap waktu ke masjid. Begitu. Arafah. Itu udah boleh jamak. Pas mau berangkatnya. Nah, begitu. Makanya pas berangkatnya tadi. Nah, jamak langsung kan? Karena kita sudah mau berjalan. Nah, begitu. Yang tidak ada jamak qasar itu hanya sholat subuh. Kalau subuh tidak ada jamak qasar. Kemudian jamak itu jangan salah pasang. Dia punya kawan sendiri. Ada pula orang menjamak asar dengan maghrib, ketawa kita tuh. Ada tuh Pak. Ya? Oh, kenapa enggak udah dari maghrib ditanya? Asar tuh kawannya apa? Asar tuh kawannya zuhur. Karena jamak tersendiri, qasar tersendiri dan itu ada syarat-syaratnya. Kemarin kita udah kaji itu 5 syaratnya. Syarat qasar 5, syarat jamak enggak salah 4 itu. Dan itu dibedakan, jamak itu Pak tidak untuk musafir, tapi musghil, untuk orang sibuk juga boleh jamak. Contoh dokter operasi. Bapak mau operasi nih. Ini zuhur mau operasi, nanti bangunnya isya. Berarti kita jamak asar dengan zuhur. Qasar enggak boleh. Yang boleh hanya apa? Jamak. Nanti pas bangun isya
jamak takhir antara maghrib dengan isya. Jadi bedakan dulu konsep jamak dengan qasar. Kalau jamak maknanya apa? Menggabung. Kalau qasar meringkas. Yang paling enak tuh jamak qasar. Cuman dua-dua selesai. 2 zuhur, 2 asar. Berarti niatnya jamak qasar. Ustaz. Tadi Ustaz saya nanya. Salat tadi Ustaz bilang kan ada beberapa syarat Jumat. Iya. Kalau syaratnya tidak cukup, Enggak wajib Jumat. apakah Jumatnya sah atau tidak? Jumat sah, tapi menurut mazhab Syafi'i enggak selesai, belum tunai. Zuhurnya belum lunas. Nah, begini. Maka dibuat zuhur. Ya, kaitannya dengan apa itu musafir itu kan salah satu syaratnya tidak musafir. Iya. Berarti kalau kita musafir di perjalanan ke Padang lah, Iya. Jumat kita Selesai Jumat kita, selesai zuhur. Selesai zuhur, enggak perlu zuhur lagi. lah, tapi tadi syarat Jumat Kan bukan syarat Jumat, syarat mendirikan. Bedakan syarat mendirikan sholat Jumat. Kalau di sini kan cukup 40 orang tuh, kita cuma ngikut sama perempuan. Perempuan sholat Jumat enggak mesti zuhur. Padahal dia enggak wajib Jumat. Bapak musafir enggak wajib Jumat, tapi kalau ikut Jumat zuhur terbayar. Paham? Ini bukan syarat Jumat, syarat mendirikan Jumat. Contoh di sini cukup 40 sudah. Tapi kalau ada orang musafir lewat mau sholat, selesai Jumatnya. Jadi bedakan syarat Jumat dengan syarat mendirikan sholat Jumat. Paham Pak Yan? Pak Yan bingung. Pertama ada syarat bisa meninggalkan sholat Jumat. Iya. Yang kedua ada lagi tadi disebutkan yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Iya. Kan ini sebenarnya kalau dari bahasanya ini beti lah, beda-beda tipis. Iya, musafir tidak diwajibkan tapi kalau dia Jumat zuhurnya selesai. Tapi kalau musafir semua yang ada dia mau buat sholat Jumat sama-sama, berarti belum cukup syarat untuk mendirikan Jumat. Karena musafir kan numpang kepada orang yang sudah cukup 40. Nah, itu contohnya. Tapi kalau bapak hanya musafir aja, yuk kita Jumat sama-sama, dibuat musafir Jumat semua, tidak terhitung, tidak terbayar zuhurnya. Karena kurang syarat mendirikan sholat Jumat. Paham Pak Yan? Karena kurang syarat mendirikan sholat. Kita belum masuk nih syarat-syarat mendirikan Jumat. Ini baru muqaddimah ini. Nah, muqaddimahnya. Musafir ini kalau jamak kan diukur dengan jarak berapa kilometer? Enggak, kalau jamak tidak qasar diukur dengan jarak. Ya. Kalau apa tadi musafir tadi dihitung juga ada jarak. Apanya? Sekarang kita kan bisa kalau jadi bisa kita Jamak qasar. jamak karena musafir bisa kita jamak dan jadi zuhur. Ya. Apakah jaraknya dihitung juga kalau menentukan untuk kita jadi musafir ini? Iya, musafak qasar namanya. Musafir itu syaratnya musafak qasar, lebih dari 96 kilo, 16 parsah. Jadi kalau dihitung sekarang kita bersihkanlah 100 kilo. Berarti dari sini ke Tanjung Alai itu dah. Hah? Nah, kalau masuk tol bisa sampai. Nah, ini rukhsah ini, rukhsah. Rukhsah itu boleh diamalkan. Ya. Makanya musafir kalau sama-sama boleh dia berjamaah, jamak qasar. Boleh dia berjamaah. Nah, begitu. Karena rukhsah, dia dapat rukhsah. Nah, itu syarat-syarat Jumat. Masa itu lagi Ustaz. Ini masalah yang sekarang. Kita ambil contoh ya almarhum Nyai Awalami. Ya, Mereka kejadian itu kan pas waktu khatib Jumat. Apakah boleh kita menyolatkan dia itu pada waktu setelah selesai sholat Jumat kita sholatkan dia tanpa dikatakan kita dimandikan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, karena dia sedang berkhutbah, karena khutbah itu adalah salah satu
disambungnya dengan titik berikutnya atau diulang dari awal? Ini yang pertanyaan. Kalau khutbahnya itu diganti lagi, karena wafat kan, udah selesai rukun semua. Biasanya kata berita sedang baca doa. Udah selesai itu. Berarti sudah selesai. Rukun khutbah kan cuma 5. Memuji Allah, salawat, wasiat, doa, baca Quran, doa, itu saja. Jadi syarat khutbah itu adalah memuji Allah, syahadat, bersolawat, wasiat, doa. Itu sudah selesai. Kalau pidato-pidatonya tidak penting. Pama ada orang khutbah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, qul huwallahu ahad, Allahu fa'tabir. Duduk dia, udah rukun 1 tu. Masuk lagi ke atas, bikin lagi kayak gitu tu, Allahumma firlil mu'minin. Selesai. Makanya kalau bapak solat di Masjid Rimau Panjang, itu Jumat paling singkat tu, Pak. Pernah, Pak? Itu Masjid Rimau Panjang tu hampir 1-2 masjid. Cobalah Pak solat situ besok. Itu khutbah paling singkat, karena enggak ada isinya. Habis ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Duduk dia lagi gitu. Terus berdiri lagi, baca kayak gitu langsung doa. Enggak pernah Pak ya? Yang di Rimau Panjang pernah Pak ya? Salat Jumat di situ. Iya, sebelah kiri. Sah, memang itu rukunnya. Rukun terpenuhi. Wasiatnya sudah ittaqullah, itu wasiat. Alhamdulillah itu memuji Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaha. Allahumma shalli ala Muhammad, bersalah. Salat ittaqullah, wasiat. Allahumma ighfirlil mu'minin, doa. Dah selesai. Sapi yang banyak lah dipasang. Itu kalau di apa tuh begitu. Nah, kajian fikih ini tidak cukup waktu. Baik, besok masuk bab syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat. Tadi syarat mendirikan solat. Nah, ini bahasa fikih ini harus dipahami, Pak ya. Syarat mendirikan solat Jumat. Ini syarat sah solat Jumat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.